Rasa gudegnya terlalu enak untuk buatan manusia dan setiap suapan seolah perlahan melubangi jiwamu. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Di sebuah sudut perkampungan lama di Yogyakarta, tepat di belakang pasar tradisional yang aromanya sudah menyatu dengan udara pagi, berdirilah sebuah warung kecil beratap seng dengan dinding kayu lapuk. Di sanalah Mbok Jum membuka warung gudegnya. Setiap hari sejak fajar menyingsing, warung itu sederhana, hanya terdiri dari 2 meja kayu panjang, beberapa bangku plastik lusuh, dan spanduk usang bertuliskan gudeg asli Mbok Jum, pedas ndeso, yang warnanya telah pudar dimakan hujan dan waktu. Mbok Jum adalah wanita berusia 45 tahun yang tubuhnya mulai membungkuk karena sering mengangkat belanga dan beras dalam karung. Rambutnya digelung seadanya dengan jepit besi, dan tangannya selalu beraroma daun jati dan santan kental. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras. Setiap dini hari, saat langit masih gelap dan ayam belum berkokok, Mbok Jum sudah menyalakan tungku, merebus nangka muda, mengaduk gudeg hingga legit, dan menyiapkan lauk seperti sambal krecek, tahu bacem, dan telur pindang suaminya, Pak Marno. Dulunya adalah tukang becak yang kini lebih banyak membantu di dapur. Meski kadang-kadang terlihat lebih banyak duduk termenung, ia tidak sekuat dulu. Kadang tangannya gemetar saat mengangkat belanga besar. Namun ia setia menemani istrinya dari subuh hingga senja, meski hasil penjualan tidak pernah seberapa. Warung Mbok Jum tidak pernah benar-benar ramai. Paling banyak hanya 2 atau 3 pelanggan dalam sehari, kadang malah tak ada sama sekali. Meski rasa gudegnya cukup enak, manis dan gurih, dalam perpaduan yang pas, namun warungnya kalah saing oleh deretan tempat makan modern yang lebih menarik di mata wisatawan. Yang paling menyesakkan hati Mbok Jum adalah warung di ujung jalan, milik Bu Sri. Warung itu baru buka 2 tahun, namun sudah punya cabang. Bangunannya lebih besar, bersih, dan modern, dilengkapi pendingin ruangan, wifi gratis, dan selalu ramai oleh para mahasiswa, turis lokal, hingga food vlogger yang datang membawa kamera besar dan lampu sorot. Gudeg Bu Sri mungkin tidak lebih enak dari punyanya, pikir Mbok Jum. Tapi Bu Sri pandai memanfaatkan media sosial dan koneksi. Bahkan warungnya pernah masuk acara kuliner di televisi swasta. Di satu sisi, Mbok Jum masih mencoba bersabar. Ia percaya pada rezeki Tuhan. Namun di sisi lain, hatinya mulai terasa panas setiap kali melihat antrean panjang di warung Bu Sri, terutama saat hari Minggu. Ia berdiri di balik gerobak kayu warungnya, memandangi dari jauh. Kadang ada pelanggan yang sempat menoleh ke arah warungnya, lalu melangkah pergi begitu saja, seperti menganggap tempat itu tak layak disinggahi. "Rejeki wis ana sing ngatur, Mbok," ucap Pak Marno suatu sore saat mereka menghitung hasil jualan yang tak seberapa. Hanya 1 porsi terjual hari itu, dan itu pun minta bayar utang minggu depan. Mbok Jum tidak menjawab. Ia hanya diam menatap belanga yang masih penuh. Udara sore yang mestinya sejuk terasa sumuk, menyesakkan dada. Sementara itu, para tetangga mulai bergosip. Mereka membicarakan betapa cepatnya kesuksesan Bu Sri. Katanya, dulunya Bu Sri hanyalah pedagang pasar yang sering menjual gudeg keliling. Sekarang ia punya mobil, tanah, dan bahkan karyawan yang dibayar tinggi. Banyak yang mengagumi, tapi tak sedikit pula yang curiga. Namun Mbok Jum tahu, kecemburuannya bukan karena iri semata. Ia takut terlindas zaman. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar di kejauhan. Di balik suara hujan yang menampar atap seng, Mbok Jum termenung sendiri di dapur. Belanga masih mengepul. Ia menatap api dalam tungku seperti menatap sesuatu yang jauh. "Mar, kowe percaya ora? Nenek ana cara liyo kanggo sukses cepet?" tanyanya pelan pada Pak Marno yang sedang melipat lap dapur. Pak Marno menoleh. Dahinya mengernyit. "Kara apa, MIBK? Yen ana sing iso mbantu, tapi ora biasa. Sing penting, warung iso rame, awak dewe ora usah mikir utang maneh." Suaranya bergetar. Matanya tidak berani menatap suaminya. Pak Marno diam cukup lama. Di luar, petir menyambar lagi. "Maksudmu, jal sing ora kelihatan?" Mbok Jum mengangguk pelan. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menceritakan tentang seorang laki-laki tua berjubah hitam yang seminggu lalu datang ke warungnya.
Lelaki itu tampak seperti pengemis. Ia memesan sepiring gudeg, makan perlahan, lalu menatap Mbok Jum dengan mata tajam yang tak sesuai dengan usia dan penampilannya. Rasamu wes cukup enak, tapi enak ai ora cukup Mbok. Dunia iki duduk urusan rasa, tapi urusan nyali, begitu katanya. Sebelum pergi, lelaki itu meninggalkan selembar kertas kumal dengan simbol aneh, seperti huruf Jawa tapi bengkok dan berdarah. Saat itu Mbok Jum hanya menit, tapi malam itu hujan dan kegundahan membuat ia membuka kembali kertas itu. Tiba-tiba udara di sekitar dapur menjadi dingin dan berbau tanah basah yang anyir. Pak Marno menatap kertas itu dengan tatapan ngeri. Ia pernah melihat simbol seperti itu saat kecil, ketika salah satu pamannya mati mendadak setelah konon melakukan pesugihan. Tapi ia tak bersuara. Ia hanya meraih rokok kretek, menyalakannya dengan tangan gemetar. Yen kudu nglakoni iki, awak dewe kudu bareng. Sing penting anak iso sekolah, warung iso maju, ucap Mbok Jum akhirnya dengan suara lirih. Tapi pasti Pak Marno tidak menjawab, tapi ia tidak menolak. Dan malam itu, di tengah suara hujan yang masih mengguyur dan petir yang menyalak, seperti suara raksasa yang tertawa dari langit, sebuah keputusan kelam telah diambil. Sebuah jalan pintas yang licin, gelap, dan penuh bayangan mulai dibuka. Mereka belum tahu bahwa sejak malam itu, dapur warung mereka takkan pernah benar-benar kosong lagi. Sudah hampir 2 minggu berlalu sejak malam hujan itu. Meski keputusan kelam telah dibuat secara diam-diam, Mbok Jum dan Pak Marno belum benar-benar tahu harus memulai dari mana. Kertas kumal dengan simbol aneh itu mereka simpan dalam toples kecil dan diletakkan di sudut dapur di bawah tumpukan cobek batu. Tapi sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan warungnya yang mendadak ramai, justru sebaliknya. Setiap hari terasa makin sepi. Bahkan pelanggan lama seperti Pak Slamet, tukang ojek langganan mereka, tak pernah muncul lagi. Mbok Jum mulai gelisah. Ia masih memasak seperti biasa, tapi perasaannya tak tenang. Ia merasa seperti diawasi, entah oleh siapa. Suatu sore, saat matahari telah bergeser ke barat dan cahaya jingga mengendap di dinding-dinding rumah tetangga, warung itu kosong. Angin bertiup pelan, membawa aroma anyir dari got belakang. Mbok Jum sedang mengaduk gudegnya yang mulai mengering, sementara Pak Marno duduk di luar, merokok dengan mata sayu. Lalu, seseorang muncul di depan warung. Ia datang diam-diam, tidak naik motor, tidak bersepeda, seolah muncul begitu saja dari ujung gang yang gelap. Lelaki tua dengan tubuh kurus tinggi, rambut panjang kusut beruban, mengenakan baju hitam longgar seperti lurik, tapi sudah usang. Kakinya telanjang, penuh lumpur. Wajahnya keriput, namun matanya tajam, hitam, seperti lubang yang menelan cahaya. Enjih, rawuh. Monggo Pak, sapa Mbok Jum, mencoba sopan, meski perasaannya bergetar. Tak tahu kenapa, tubuhnya langsung dingin saat mata mereka bersirobok. Lelaki itu tidak bicara. Ia duduk perlahan di bangku pojok, menghadap tembok. Mbok Jum meletakkan sepiring gudeg lengkap di depannya. Lelaki itu mulai makan, lambat, sangat lambat, tapi tidak menyisakan setitik pun. Bahkan sambal kreceknya ia jilati sampai bersih. Setelah selesai, ia mendongak dan menatap Mbok Jum. Gudegmu enak, tapi enak ora cukup Mbok. Suaranya serak, seperti suara ranting patah. Kowe pengen rame, rejeki deras, ora mengonangi dapur sepi terus. Mbok Jum terdiam, cangkruk tercekat. Lelaki itu menyeringai. Kowe wis nyekel kuncine. Lalu, dari balik bajunya, ia mengeluarkan benda kecil terbungkus kain mori yang sudah dekil. Ia meletakkannya di meja. Mbok Jum mundur selangkah, jantungnya berdegup keras. Pak Marno yang dari luar melihat kejadian itu buru-buru masuk. "Ana apa Mbok?" bisiknya. Lelaki itu berdiri perlahan. "Bungkus iki, simpen ing dapur. Mbok Jam, tinggal manggang ing wengi, nem kliwon, jam 1 bengi. Tekon ing dapur dewek bakal muncul. Syaratnya gampang, mung kudu wani opo Pak?" tanya Pak Marno dengan suara gemetar. Lelaki itu menatap Pak Marno seperti menembus isi. "Kepet wani membuka lawang. Lawang sing ora aiso ditutup maneh." Setelah berkata demikian, ia berbalik dan pergi. Tidak seperti manusia biasa. Kakinya tidak menimbulkan suara langkah. Tubuhnya seperti melayang perlahan,
hilang ke tikungan jalan di samping warung. Pak Marno segera mengunci pintu depan. Mereka berdua berdiri di dapur, menatap bungkus kain mori yang kini tergeletak di meja. Bau menyengat keluar dari dalamnya, bukan busuk, tapi seperti bau tanah kuburan yang baru digali. Dengan tangan gemetar, Mbok Jum membuka simpulnya. Tidak, ada segumpal tanah liat hitam, sebuah paku karatan, dan seutas rambut panjang yang tidak diketahui milik siapa. Di ujung kain mori tertulis kembali simbol aneh yang sama seperti pada kertas sebelumnya. Malam itu, mereka tidak tidur. Esok harinya, warung tetap buka. Mereka tidak bicara soal kejadian kemarin, seolah membiarkan semuanya tertunda, berharap angin membawa semuanya pergi. Tapi, saat sore menjelang, seekor kucing hitam entah dari mana muncul dan duduk di depan warung. Ia hanya menatap lekat ke arah tungku dapur, lalu menghilang saat senja turun. Malam itu, tepat malam Jumat Kliwon, lengket mendung. Angin bertiup kencang, lampu jalanan berkedip-kedip. Di dalam dapur, Mbok Jum menyalakan tungku seperti biasa. Tapi kali ini di tengah bara, ia meletakkan bungkus mori itu. Seperti yang diperintahkan lelaki misterius, tak lama, api berkobar lebih besar dari biasanya. Tidak seperti nyala biasa, ini menyala biru kehijauan. Asapnya berputar-putar di dalam ruangan, menciptakan bau menyengat yang menusuk mata dan hidung. Mbok Jum dan Pak Marno berdiri terpaku. Lalu, dari sudut dapur, muncul sosok. Ia tidak muncul sekaligus. Mula-mula hanya suara napas berat, seperti sapi bernafas dari dalam gua. Lalu, dua mata merah menyala di antara bayangan. Sosok itu perlahan keluar tinggi, besar, berbulu, dengan taring dan tangan sebesar batok kelapa. Sebuah bayangan genderuwo menjulang di sudut dapur mereka. Ia tidak menginjak lantai, tapi seperti bergelayut di udara yang membeku. Mbok Jum Marno, suaranya berat dan bergema kulo. Kulo nyuwun warung kulo rame, Pak. Nuwun sewu, nyuwun, tulong. Suara Mbok Jum nyaris tak terdengar. Ia sudah sujud ketakutan. Genderuwo itu menyeringai. Aiso, tapi nyawamu saiki wis tak tandai. Saben wulan tak jaluk siji, yen telat, awakmu dewe dadi tumbal. Pak Marno hampir pingsan, tapi suara genderuwo seperti mengikat kaki mereka. Tidak bisa lari, tidak bisa menolak saiki. Buka warungmu, rasa gudegmu bakal beda. Wong bakal kangen, bakal bali maning, nganti nyawane entek. Setelah berkata begitu, sosok itu hilang bersama hembusan angin kencang yang membuat lampu gantung dapur bergoyang keras. Tungku padam, tapi hawa panas dan bau amis masih tertinggal lama. Pagi harinya, warung dibuka seperti biasa. Tapi anehnya, sejak jam 7 pagi, orang mulai berdatangan, tanpa promosi, tanpa spanduk baru. Mereka datang begitu saja seperti ada yang memanggil mereka dari dalam perut. Bu, gudegnya harum banget ya, baru kali ini nyium bau nangka seenak ini, kata seorang pelanggan pertama sambil lahap makan. Mbok Jum hanya tersenyum kaku. Tangannya gemetar saat menyendok sambal krecek. Pak Marno berdiri di belakang. Wajahnya pucat pasi. Warung gudeg Mbok Jum yang dulu sepi, kini mulai ramai. Tapi mereka tahu, itu bukan karena rasa. Ada sesuatu yang kini ikut menyajikan makanan. Di dapur mereka sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat lapar. 3 minggu sejak warung gudeg Mbok Jum tiba-tiba ramai, semuanya berubah drastis. Tiap pagi, antrean pembeli mengular hingga ke jalan kecil depan rumah tetangga. Bahkan pada hari biasa, para pelanggan tetap berdatangan, beberapa dari luar kota. Katanya mendengar dari mulut ke mulut, gudeg Mbok Jum dianggap legendaris. Ada yang menyebut rasanya bikin ketagihan. Bahkan beberapa orang mengaku merasa tenang setelah makan di sana. Entah bagaimana menjelaskannya. Mbok Jum tersenyum tipis saat melayani pembeli, tapi matanya sudah tak bersinar seperti dulu. Tubuhnya kurus, cekung di pipi, namun tangannya terus bekerja cepat seolah didorong sesuatu dari luar dirinya. Ia makin jarang bicara. Kalau malam tiba, ia lebih sering termenung di dapur yang kini terasa lebih dingin daripada biasanya. Walau api tungku menyala sepanjang malam, Pak Marno yang dulunya penurut dan lembut mulai berubah. Ada malam-malam di mana ia duduk sendirian di kursi bambu belakang rumah, menghisap rokok dalam gelap, matanya kosong. Pernah suatu malam, ia terbangun mendadak dan menggigil keras. Katanya,
Ada yang membisikkan namanya dari dalam sumur tua di belakang rumah. "Marno, waktumu mepet. Awak kudu nyiap ketumbal." Suara itu berat, basah, dan memenuhi seluruh kepalanya. Pak Marno mulai ketakutan, tapi Mbok Jem selalu bilang, "Wis, ra usah wedi, wong-wong wis kepincut. Ora iso mundur saiki. Sing penting, Orange, rame, rejeki mili." Terus, namun, rasa bersalah makin menekan dada Pak Marno. Ia tak tahan melihat satu persatu pelanggan mereka yang kemudian jatuh sakit. Ada yang mendadak muntah darah di parkiran. Ada yang kecelakaan dalam perjalanan pulang. Bahkan ada satu ibu-ibu yang pingsan usai menyantap gudeg di warung itu dan tidak pernah sadar kembali. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengaitkannya dengan warung Mbok Jum. Aneh, seolah kabut menutup mata mereka. Atau mungkin karena sudah terlanjur terikat, hingga pada suatu malam, Pak Marno memutuskan pergi. Ia merasa perlu tahu lebih jauh tentang apa yang telah mereka lakukan. Ia teringat tentang nama yang disebut-sebut oleh lelaki misterius tempo hari, Ki Waskita, seorang dukun tua yang tinggal jauh di kaki gunung. Konon, Ki Waskita pernah mengurus pesugihan-pesugihan sejenis, tapi kini hidup menyendiri di batas hutan. Larangan di sisi timur Merapi. Diam-diam, tanpa memberitahu Mbok Jum, Pak Marno pergi malam itu dengan sepeda motor tuanya. Jalan yang ditempuh makin gelap, masuk ke dalam kawasan pepohonan lebat. Tanpa penerangan, hanya ditemani suara kodok dan serangga malam. Arah menuju rumah Ki Waskita seperti dilupakan orang. Bahkan Google Maps pun tidak mengenal jalur yang ia lewati. Tapi entah kenapa, motornya seperti dituntun oleh kekuatan tak kasat mata. Ia tiba di depan sebuah pondok kayu reot dengan lampu teplok redup tergantung di pintu. Di sekelilingnya hanya hutan sunyi dan kabut. Dari dalam, suara tua menyambut. Tanpa bertanya, "Marno, kau kesuwen." Pak Marno tertegan. Bagaimana orang tua ini tahu namanya? Ki Waskita duduk bersila di dalam rumah, ditemani bau dupa dan dinding penuh rajah-rajah kuno. Ia kurus, berjanggut putih, matanya tajam meski terlihat renta. Ia tahu apa yang ingin Pak Marno tanyakan. Bahkan sebelum mulutnya membuka, lan bojomu wis nyambut gendruwo, lawang wis membuka. Kabeh sing metu saka lawang kui ora bakal iso bali. Pak Marno menunduk. "Aku pengen metu, Pak. Aku wedi. Aku ora pengen mati." Ki Waskita mengangguk perlahan. "Gendruwo ora dolenan, Marno. Dheweke ora mung njaluk tumbal. Dheweke njupuk rasa, njupuk akal, njupuk jiwa. Saiki bojomu wis tengah dudu menangsa." Deg. Pak Marno merasa dadanya dihantam batu. "Lah aku kudu piye, Pak? Wektumu mengsitik yen ora nyiapke tumbal sadurunge pasaran. Ketiga, bojomu bakal dijupuk. Yen awakmu nyoba ngapusi, awakmu diusing diseret. Lah nenek kui ora cukup anakmu." Pak Marno menangis. Ia belum cerita tentang anak perempuannya yang kini tinggal di luar kota. Tapi Gendruwo pasti tahu Ki Waskita memberi satu pilihan. Datang ke hutan larangan di malam satu suro, membawa darah ayam cemani dan benang lawe untuk memutuskan ikatan. Tapi itu tak menjamin keselamatan. Itu hanya untuk melepas diri, tapi bukan tanpa harga. Harga yang lebih besar. Satu nyawa ditukar satu ikatan. Pak Marno pulang dengan kepala kacau. Di sepanjang perjalanan, ia merasa ada yang mengikuti. Beberapa kali kaca spionnya menangkap bayangan tinggi besar dengan mata merah jauh di belakang, berjalan di antara pohon, tapi menghilang saat ia menoleh. Setibanya di rumah, warung masih menyala. Tapi anehnya, pelanggan sudah pergi. Lampu dapat, kedap-kedip, dan Mbok Jum berdiri diam di tengah ruangan, memegang pisau dapur, menatap kosong ke dinding, mulutnya komat kamit, seolah sedang bercakap dengan seseorang. Tapi tidak ada siapapun di sana, Mar. Wis waya winggi, kucing ireng nemu bocah cilik nang pojokan. Kabeh wis ditunjuk. "Aku rawe di maneh," bisik Mbok Jum tanpa menoleh. Pak Marno mundur perlahan. Ia tahu istrinya sudah tidak sepenuhnya waras, atau lebih tepatnya, sebagian dari dirinya sudah bukan milik manusia lagi. Di dapur itu, aroma gudeg bercampur bau amis. Ada darah di lantai, tapi tidak jelas berasal dari mana. Mungkin dari ayam, mungkin bukan. Dan malam itu, Pak Marno tidak tidur. Ia hanya duduk di pojok kamar, memeluk lutut, menatap bayangan tinggi besar yang berdiri di luar jendela. Mata merahnya menatap dalam diam, menunggu, mengingatkan.
Warung gudeg Mbok Jum memang semakin terkenal, tapi tidak ada yang tahu bahwa setiap piring yang mereka santap adalah bagian dari janji. Janji yang dibisikkan di antara nyala api, balik hutan larangan. Dan janji itu tidak bisa dibatalkan tanpa menumpahkan darah lebih dulu. Pagi itu, tanpa promosi, tanpa ulasan media, tanpa postingan apapun dari pemiliknya, warung gudeg Mbok Jum dipenuhi antrean. Bukan hanya dari kampung sekitar, tapi juga dari luar kota. Mobil-mobil plat luar Jogja berjejer di jalan sempit depan warung. Anak-anak muda bersuah foto di depan spanduk warung yang sudah mulai sobek. Beberapa bahkan merekam vlog, menyebut-nyebut warung hidden gem yang rasa gudegnya bikin candu. Rasanya beda ya, nggak cuma enak, tapi kayak bikin adem gitu, kata seorang pemuda kepada temannya, sambil menyuap gudeg ke mulutnya. Anehnya, para pelanggan seperti tidak mempermasalahkan suasana warung yang sederhana, kadang malah kotor. Mereka tetap datang dan kembali esoknya. Bahkan ada yang datang 2 kali dalam sehari. Beberapa warga mulai membicarakan keanehan ini, menyebutnya gudeg santet sambil tertawa pelan. Setengah percaya, setengah takut. Mbok Jum tidak lagi menyambut pelanggan dengan senyum lelah seperti dulu. Wajahnya datar, matanya sayu tapi tajam. Ia lebih banyak diam, hanya mengangguk atau berkata singkat. Yang bekerja paling banyak kini justru Pak Marno. Meskipun terlihat makin kurus, sering lupa, dan kadang berbicara sendiri saat mencuci piring. Gudeg kita wis dadi candu, Mar, bisik Mbok Jum suatu malam sambil menatap belanga besar yang mengepul. Wong-wong orang ngerti, sing dipangan dudu, mung nangka. Pak Marno tidak menjawab. Tangannya gemetar saat menuang sambal krecek ke mangkuk. Ia tahu apa maksud istrinya. Belanga itu tak lagi hanya berisi santan, gula merah, dan daun salam. Ada unsur lain, sesuatu yang tidak tampak mata, namun menebarkan rasa yang menggoda, yang menarik orang datang dan terus datang. Dan malam-malam di warung itu mulai berubah. Sering terdengar suara langkah di dapur saat semua orang sudah tidur. Piring bergeser sendiri, atau pisau dapur berpindah tempat. Lampu berkedip. Suara desahan berat terdengar dari belakang warung. Tapi Mbok Jum tidak takut. Ia malah duduk sendirian di dapur sambil membakar kemenyan, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Kulo sampun nepati janji. Warung sampun rame. Tulung ampun ambil Pak Marno, bisiknya pada asap yang melingkar di atas api tungku. Namun, satu malam kemudian, datang seorang pelanggan istimewa, seorang food vlogger terkenal dari Jakarta bernama Alvin, dengan lebih dari 500.000 pengikut di YouTube. Ia merekam seluruh proses makan dari awal hingga akhir. Ia memuji rasa gudeg yang katanya unik, dalam, dan bikin kepala ringan. Video itu tayang 2 hari kemudian, dan langsung viral. Dalam waktu seminggu, warung Mbok Jum makin ramai, seperti tak masuk akal. Orang rela antre dari jam 5 pagi. Media lokal mulai meliput. Namun di balik itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Beberapa pelanggan yang makan di sana mulai mengeluh sakit. Seorang wanita muda tiba-tiba kejang di parkiran dan tak pernah sadar kembali. Seorang pria tua muntah darah seminggu setelah makan di sana. Tapi semua itu tidak menghentikan orang datang. Seolah gudeg itu punya daya tarik sendiri yang lebih kuat daripada rasa takut. Sampai suatu hari, Busri, pemilik warung gudeg pesaing, datang. Ia berdiri di depan warung Mbok Jum dengan wajah marah, membawa anak dan 2 keponakannya. Warung ini nyantet, aku tahu dari mimpiku. Kalian main dukun, teriaknya sambil menunjuk Mbok Jum. Warga sekitar keluar, menonton dengan canggung. Tapi Mbok Jum hanya tersenyum dingin. Sing percaya santet, bakal kena santet. Busri aja dolanan ilat, nenek ragelem ilang. Tak sampai seminggu setelah peristiwa itu, Busri mendadak menghilang. Katanya sakit dan dibawa ke rumah sakit. Tapi pihak rumah sakit membantah. Tidak, ada pasien bernama Sri. Tetangganya pun tak tahu kemana ia pergi. Warungnya tutup tanpa jejak. Banyak yang bilang Busri hilang karena menantang yang tak boleh disebut. Pak Marno makin sering bicara sendiri. Kadang ia menyapu halaman sambil menyanyi lagu-lagu Jawa kuno dengan suara lirih. Kadang ia berbicara dengan boneka kayu yang entah dari mana asalnya. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan jalannya tak stabil. Ia sering mimpi buruk, menggigit lidah sendiri. Bahkan pernah berlari keluar rumah tanpa baju, sambil teriak-teriak, aja dijupuk.
Aku durung siap aja dijupuk. Suatu malam, ia mengunci diri di kamar. Mbok Jum mendobrak masuk. Ia mendapati Pak Marno sedang menulis dengan arang di dinding. Mereka mau datang. Waktu tulisan itu diulang berkali-kali. Mbok Jum mulai sadar, perjanjian mereka bukan hanya tentang warung ramai. Gendruwo yang mereka ikat dengan sesajen itu bukan sekadar membantu ia menuntut. Dan kini, ia haus, sangat haus. Beberapa malam kemudian, seorang pelanggan melihat sosok besar hitam berdiri di belakang dapur saat sedang makan. Ia melapor ke polisi, tapi polisi tidak menemukan siapapun. Saat diperiksa, kamera CCTV warung hanya menampilkan layar hitam saat jam kejadian, seolah sosok itu terlalu tua untuk direkam teknologi. Keesokan harinya, langit mendung, berat. Angin bertiup kencang sejak pagi. Warung tetap buka, tapi Mbok Jum hanya berdiri diam di depan belanga. Pak Marno duduk di pojok, bibirnya bergerak-gerak tak jelas. Sore itu, tragedi terjadi. Pak Marno keluar rumah tiba-tiba. Ia berjalan ke tengah jalan sambil tertawa, menangis, dan berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Lalu, di saat semua orang belum sempat menolong, sebuah bus malam dari arah luar kota melaju kencang dan menabraknya. Tubuh Pak Marno terpental, jatuh remuk di pinggir jalan. Darahnya menyiprat ke gerobak warung. Orang-orang menjerit, tapi anehnya, Mbok Jum tidak menangis. Ia hanya menatap tubuh suaminya dengan wajah kosong. Malam itu, warung tetap buka, bahkan lebih ramai dari biasanya. Mbok Jum memasak seperti biasa. Tangannya cekatan, wajahnya datar, tapi dari tungku, aroma anyir tercium lebih kuat. Dan belanga kini tidak hanya berisi nangka dan telur pindang. Beberapa tetangga mengaku melihat Mbok Jum memotong ayam cemani tengah malam, dan darahnya ia campur ke dalam masakan. Warung gudeg Mbok Jum kini menjadi legenda, tapi bukan karena rasanya, karena di balik tiap piring gudeg yang disajikan, ada bagian dari jiwa yang ditukar. Dan orang-orang yang makan tak pernah banner-banner utuh saat pulang. Semenjak kematian Pak Marno, suasana di warung Mbok Jum berubah drastis. Bukan menjadi muram seperti yang orang bayangkan. Justru sebaliknya, warung itu semakin ramai. Pelanggan datang tak hanya pagi dan siang, tapi juga malam. Bahkan ada yang rela menunggu antrean hingga dini hari. Gudegnya disebut memiliki energi yang membuat orang merasa ringan, segar, dan entah bagaimana, seperti ingin kembali dan kembali. Orang tak tahu, di balik belanga dan sambal krecek yang menguap harum, ada darah, kutukan, dan janji yang belum lunas. Mbok Jum yang kini hidup seorang diri, semakin aneh dalam kesehariannya. Ia jarang bicara. Setiap subuh, ia terlihat keluar ke belakang rumah membawa baskom kosong dan kembali dengan pakaian basah dan tangan yang berbau tanah. Beberapa warga bersumpah melihatnya menggali sesuatu di pekarangan. Tak jarang terdengar nyanyian lirih dalam bahasa Jawa kuno menjelang tengah malam dari arah warung. Seakan ada semacam ritual yang digelar dayam-dayam. Tetapi kejadian yang benar-benar mengguncang warga adalah lenyapnya Bu Sri. Dulu, Bu Sri adalah saingan berat Mbok Jum. Warungnya lebih modern, lebih bersih, dan lebih dipuja-puji oleh pelanggan. Tapi setelah warung Mbok Jum mendadak viral, pengunjung warung Bu Sri menurun drastis. Warga setempat menyaksikan wajah Bu Sri yang semakin murung. Seringkali duduk sendiri di bangku depan warungnya sambil menatap kosong ke arah warung Mbok Jum yang selalu ramai. Puncaknya adalah kejadian saat Bu Sri datang langsung ke warung Mbok Jum dan menuduhnya melakukan santet di depan banyak orang. Ia membawa anak dan keponakannya. Wajahnya marah, matanya merah karena menangis, atau mungkin karena amarah yang tertahan terlalu lama. Warung iki ora beres. Iki gudeg setan. Teriak Bu Sri sambil menunjuk ke arah belanga. Tapi Mbok Jum hanya tersenyum. Senyum kecil, tipis, seperti bukan milik manusia. Hati-hati karo ilatmu Bu Sri. Satembunge bisa nuntun awakmu menyang lemah. Ucapan itu dianggap ancaman oleh beberapa warga, tapi tidak ada yang berani melapor. 2 hari setelah kejadian itu, warung Bu Sri mendadak tutup. Tidak ada pengumuman, pintu terkunci. Anak dan keponakan yang datang waktu itu juga tidak tampak. Seorang tetangga mengaku melihat Bu Sri terakhir kali pada malam Jumat Kliwon, berdiri di depan sumur tua di belakang rumahnya. Ia mengenakan baju putih lusuh dan memandangi air sumur dengan tatapan kosong. Esok paginya,
Rumahnya sudah sunyi, tak ada yang menjawab saat dipanggil. Tak ada lampu menyala, tak ada bau masakan. Hanya bau anyir samar yang tertinggal di udara. Polisi akhirnya turun tangan setelah keluarga jauh Bu Sri dari Magelang datang melapor. Mereka membongkar pintu rumah yang terkunci dari dalam. Semua perabotan masih lengkap, uang di dalam laci tidak. Hilang, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Bu Sri dan keluarganya. Yang aneh, mereka menemukan 2 piring gudeg di meja makan. Piringnya bersih, seperti baru digunakan. Di bawah Maya, ada bekas cakar di lantai kayu, besar dan dalam. Polisi menganggap itu hanya goresan biasa, tapi seorang petugas senior yang ikut menyelidiki mual mendadak dan muntah darah sepulang dari rumah itu. Ia mengundurkan diri seminggu kemudian tanpa alasan. Warga mulai membicarakan kepergian Bu Sri sebagai tumbal. Mereka tahu Mbok Jum tak lagi manusia biasa, tapi tak ada yang berani menegur langsung. Semua memilih diam. Beberapa bahkan tetap datang ke warungnya meski tahu itu tempat yang tidak wajar. Ketakutan telah berubah menjadi ketergantungan. Gudeg Mbok Jum itu ora enak biasa. Enak ngegeter, kata seorang pelanggan sambil tersenyum aneh. Lama-lama, warung Bu Sri dibiarkan kosong. Tapi warga sekitar sering mendengar suara langkah di dalam rumah malam-malam. Suara wanita menyanyi atau anak kecil tertawa-tawa. Padahal rumah itu gelap gulita. Bahkan ada yang bersumpah melihat Bu Sri lewat di depan rumahnya, membawa mangkuk gudeg. Tapi wajahnya sudah bukan wajah manusia, pucat, kosong, dengan mata hitam legam seperti arang basah. Kabar tentang hilangnya Bu Sri makin luas. Media lokal meliput singkat, tapi tak pernah ada kelanjutan. Seolah kasus itu menguap begitu saja. Tak ada jejak, tak ada mayat, hanya desas-desus, bisikan malam, dan cerita yang diceritakan lirih dari mulut ke mulut. Di warung Mbok Jum, hari-hari tetap berjalan. Orang-orang masih datang, tapi setiap orang yang makan gudeg di sana kini akan merasakan hal yang sama setelah pulang lelah yang aneh. Mimpi buruk tentang sumur tua atau bayangan hitam di pojok ruangan. Tapi entah kenapa mereka tetap kembali. Seolah jiwa mereka sudah dipagut sesuatu dari dalam belanga itu. Dan Mbok Jum, ia makin kurus, makin jarang bicara, tapi matanya tajam seperti orang yang tahu semua rahasia. Ia tahu siapa yang bakal datang, siapa yang bakal kembali, dan siapa yang tidak akan pernah pulang. Kadang, jika malam sangat sunyi dan angin menyelinap lewat sela-sela atap, suara Mbok Jum bisa terdengar dari dapur, menyanyi pelan, golek tumbal. Siji, teko liwat banyu wesi. Sing mangan, ora ngerti. Sing bali, ora dadi. Sebuah tembang yang tidak dikenal, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Dan sejak malam, Bu Sri menghilang. Seekor kucing hitam selalu duduk di depan warung Mbok Jum, menatap pelanggan yang datang satu persatu. Konon, bila kucing itu mengikutimu pulang, maka waktumu sudah dekat. Setelah kematian Pak Marno dan hilangnya Bu Sri secara misterius, warung gudeg Mbok Jum justru mencapai puncak kejayaannya. Bahkan sebuah media kuliner nasional menyebutnya sebagai warung legendaris bercita rasa mistis. Foto Mbok Jum terpampang di artikel, berdiri di depan belanga besar. Wajahnya tertunduk samar seperti menyembunyikan sesuatu. Beberapa orang datang ke sana bukan sekadar ingin makan, tapi juga ingin merasakan sendiri aura gaibnya. Namun di balik semua itu, Mbok Jum mulai kelelahan. Tubuhnya semakin kurus, lingkaran hitam di bawah matanya makin dalam. Tangan kirinya sempat tremor selama seminggu. Ia mulai kesulitan mengurus warung seorang diri. Karena itu, atas saran beberapa tetangga dan pelanggan tetap, ia akhirnya mempekerjakan seorang pembantu warung, namanya Wati. Seorang gadis desa berumur 19 tahun yang lugu dan pendiam. Ia anak yatim piatu, hidup bersama neneknya yang sakit-sakitan. Saat Mbok Jum menawari pekerjaan, Wati menerima dengan penuh syukur. Upahnya cukup besar dibanding pekerjaan serupa. Ia merasa sangat beruntung. Wati mulai bekerja pada hari Senin. Legi, pagi-pagi ia datang membawa tas kecil dan senyum lebar. Tugasnya sederhana, mencuci piring, menata meja, menyapu warung, dan sesekali membantu Mbok Jum menyiapkan daun jati untuk membungkus gudeg. Ia tidak pernah mencampuri masakan utama. Bagian itu tetap ditangani sendiri oleh Mbok Jum. Seperti biasa, awalnya semuanya berjalan baik.
Wati rajin dan sopan. Ia cepat akrab dengan pelanggan dan dikenal ramah. Tapi setelah 3 hari bekerja, hal-hal aneh mulai ia rasakan. Malam hari, saat ia membantu membereskan dapur dan hendak pulang, Wati melihat sosok hitam tinggi berdiri di pojok dapur. Sosok itu hanya berdiri diam, matanya merah menyala, tubuhnya besar dan bulunya kasar seperti tubuh kerbau. Saat Wati menjerit, sosok itu lenyap seketika. Mbok Jum hanya tersenyum saat Wati gemetar menceritakannya. Mang bayangan lampu lah, uga sing wis ora popo, nek wis suwe ning kene, kowe bakal biasa. Wati mencoba melupakan kejadian itu, tapi malam berikutnya, saat ia sedang mencuci piring, ia mendengar suara seseorang bernapas berat dari dalam lemari penyimpanan kayu di pojok dapur. Piring-piring tiba-tiba bergetar, sendok jatuh ke lantai sendiri. Udara berubah dingin, dan Wati merasa seperti ada yang merayap di punggungnya. Ia mencoba pamit bekerja, tapi anehnya setiap kali hendak mengundurkan diri, neneknya di rumah mendadak sakit keras. Pernah suatu pagi, setelah Wati bicara pada Mbok Jum ingin berhenti, ia pulang ke rumah dan mendapati neneknya muntah darah, menggigil seperti terserang angin. Namun saat ia berjanji melanjutkan kerja di warung, kondisi sang nenek membaik dalam waktu beberapa jam. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat mengendalikan semuanya. Wati semakin terjebak. Ia mulai sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia terkurung di belanga besar. Air mendidih mengelilinginya, dan Mbok Jum berdiri di atas, menabur daun jati sambil tersenyum dingin. Kadang ia melihat Pak Marno di pojok warung. Wajahnya rusak, tubuhnya bengkok seperti patah, dan matanya melotot kosong. Pelanggan-pelanggan pun mulai memperhatikan perubahan pada Wati. Dari gadis ceria, ia jadi murung. Ia jarang bicara, sering melamun, dan sesekali tertawa kecil tanpa sebab. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan kulitnya pucat seperti orang kekurangan darah. Suatu malam, Mbok Jum menutup warung lebih awal. Ia berkata pada Wati agar tinggal sebentar, katanya ingin membicarakan kenaikan upah. Wati yang lelah dan tertekan tak bisa menolak. Ia menunggu di dapur sementara Mbok Jum menyiapkan teh. Namun, teh yang diberikan membuat kepalanya pening seketika. Ruangan berputar. Wati terjata saat ia terbangun. Tubuhnya sudah terikat dengan tali dari serat pohon pisang. Di sekelilingnya, api kecil menyala. Mbok Jum berdiri di hadapannya, mengenakan jarik tua, rambut digelung kencang, dan di belakangnya, berdiri genderuwo hitam besar itu, kini jelas terlihat. Napasnya berat dan menggetarkan lantai. Mbok Jum menatap Wati dengan mata sayu. Nyuwun pangapunten le, aku wis janji, rezekiku kudu dijaga. Nek ora ana tumbal, kabeh ilang. Aku ora duwe sopo-sopo maneh, nanging kowe bakal ngegawe warung iki terus urip. Wati menonggus, berteriak, memohon, tapi suara tangisnya tenggelam dalam suara gonggongan anjing dari kejauhan dan angin malam yang menggulung keras. Genderuwo itu melangkah maju, tangannya besar dan kukunya tajam seperti pisau sabit. Ia membongkok, mendekati wajah Wati, mengendus tubuhnya seperti binatang lapar. Malam itu, warga sekitar mengaku mendengar suara jeritan perempuan dari arah warung Mbok Jum, tapi tidak ada yang berani keluar rumah. Beberapa hanya menutup jendela, memeluk anak, dan berdoa dalam hati agar suara itu cepat hilang. Paginya, warung buka seperti biasa. Mbok Jum sendiri seperti tak terjadi apa-apa. Ia melayani pelanggan seperti biasa. Gudeg tetap tersedia, rasa tetap lezat, tapi Wati tidak pernah terlihat lagi. Mbok Jum hanya berkata pada yang bertanya bahwa Wati pulang kampung karena neneknya meninggal. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang berani menggali lebih dalam. Namun, ada yang aneh dengan rasa gudeg pagi itu. Beberapa pelanggan merasa ada aroma amis samar yang tidak biasanya, tapi tetap mereka habiskan, bahkan minta tambah. Dan malamnya, seekor kucing hitam duduk di depan warung. Matanya menatap tajam ke arah pembeli terakhir yang tak menyadari bahwa ia sedang diperhatikan oleh sesuatu yang kelaparan. Wati mungkin tumbal pertama, tapi tidak akan jadi yang terakhir. Namanya Bayu, seorang pekerja swasta berusia 30-an yang tinggal di wilayah Sleman. Ia bukan orang yang percaya hal-hal gaib. Baginya,
Dunia supranatural hanyalah cerita orang kampung yang dilebih-lebihkan. Sehari-hari ia sibuk bekerja sebagai staf gudang di distributor bahan bangunan, hidup sederhana dan lurus-lurus saja. Tapi semuanya berubah sejak ia mencoba makan di warung gudeg Mbok Jum. Bayu awalnya tahu warung itu dari temannya, Roni. Ia menceritakan betapa uniknya rasa gudeg di sana. Bayangin aja, rasanya kayak bukan dari dunia ini. Sumpah bro, kau kudu noba, ucap Roni sambil menjilat jari. Matanya berbinar. Bayu, yang saat itu sedang lapar di tengah perjalanan pulang, akhirnya mampir. Pertama kali datang, warung tampak biasa saja, bahkan agak suram. Tapi begitu gudeg disajikan, aromanya membuat perutnya langsung berontak. Rasanya manis, gurih, pedas, dan anehnya ada rasa yang sulit dijelaskan. Seolah lidahnya mengenali sesuatu yang tidak dikenal. Setelah makan, tubuhnya terasa ringan, kepala seperti dibelai angin sejuk. Ia merasa tenang, seperti habis mandi di mata air pegunungan. Ia pulang dengan pikiran jernih, tidur nyenyak, dan bangun keesokan harinya dengan semangat yang tidak biasa. Sejak itu, Bayu menjadi pelanggan tetap. Seminggu pertama, ia makan di warung itu hampir tiap malam. Ia mulai akrab dengan Mbok Jum, meski wanita itu jarang bicara. Kadang hanya mengangguk atau menyapa lirih, matur nuwun leh. Tapi Bayu peduli. Ia hanya peduli pada rasa gudeg yang selalu membuatnya rindu. Tapi minggu kedua, mimpi buruk mulai datang. Bayu bermimpi sedang duduk sendirian di dalam warung. Tapi warung itu gelap dan sepi. Tidak ada pelanggan lain. Tidak ada Mbok Jum. Di depannya ada sepiring gudeg, dan saat ia hendak menyuap, dari dalam belanga muncul tangan hitam besar yang menariknya masuk. Ia berusaha melawan, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia ditarik ke dalam belanga yang mendidih. Dalam detik terakhir, ia sempat melihat wajah Mbok Jum tersenyum dari balik uap. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Bayu mencoba melupakan mimpi itu. Tapi malam berikutnya, mimpi yang sama datang dengan detail lebih mengerikan. Kali ini, ia bisa mencium bau amis dari belanga. Ia bisa mendengar suara tangisan perempuan dari dalam dapur. Dan ia mendengar suara berat berbisik di telinganya. Siji, ia mulai takut. Tapi anehnya, rasa takut itu kalah oleh keinginannya untuk makan lagi di warung itu. Ada dorongan dalam dirinya yang tak bisa dikendalikan. Tangannya gemetar tiap jam makan tiba. Pikirannya selalu melayang ke warung itu, seolah tubuhnya kecanduan. Akhirnya, ia kembali ke sana. Tapi kali ini, suasana warung lebih suram. Lampu angin dingin bertiup dari dapur, dan seekor kucing hitam duduk di pojok ruangan, menatapnya tanpa berkedip. Saat gudeg dihidangkan, Bayu sempat melihat ada helaian rambut panjang hitam menyangkut di krecek. Ia hendak protes, tapi lidahnya sudah keburu menyentuh rasa itu lagi. Ia lupa. Ia makan sampai habis, bahkan menjilat piring. Saat selesai, Mbok Jum berdiri di belakangnya dan berkata pelan, "Wektumu wis cedak le, ora kabeh tamu iso bali." Bayu membeku. Ia menoleh cepat, tapi Mbok Jum sudah kembali ke dapur. Dalam perjalanan pulang, ia merasakan sesuatu mengikuti. Bayangan hitam di kaca spion motornya terus muncul dan hilang. Di tikungan jalan, ia nyaris celaka karena melihat sosok besar berdiri di tengah jalan tinggi, hitam, dengan mata merah menyala. Setibanya di rumah, ia terkunci dalam ketakutan. Lampu kamar tiba-tiba padam. Jendela bergetar hebat, dan dari luar terdengar suara langkah berat seperti seekor kerbau berjalan di halaman. Ia duduk memeluk lutut di pojok kamar. Lalu, sesuatu muncul dari bawah tempat tidur, tangan hitam besar yang mencoba menariknya. Ia menjerit, tubuhnya menggigil hebat. Saat ia menyalakan lampu darurat, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ada bekas cakar 3 jari panjang, membakar ubin dengan jejak bau gosong dan amis. Bayu tidak pergi kerja keesokan harinya. Ia mengurung diri. Beberapa temannya datang menjenguk, tapi ia hanya berkata, "Aku digoleki, aku dijaluk, aku nyekel janji sing orang ngerti." Ibunya memanggilkan ustadz untuk membacakan doa. Tapi saat doa dibaca, tubuh Bayu mendadak kerasukan. Ia meracau dalam bahasa Jawa kuno, lalu tertawa terbahak dengan suara yang bukan miliknya. "Siji wis tak pangan, siji maneh nyedak, ora bakal aiso mlayu." Ustadz itu gemetar. Ia langsung menyarankan keluarga Bayu
membakar semua benda dari warung Bok Jum yang mungkin dibawa pulang. Tapi tak ada apa-apa. Tidak ada struk, tidak ada sisa makanan, hanya satu bungkus daun jati kering di meja makan dengan bercak merah kecoklatan. 3 hari kemudian, Bayu menghilang. Kamar dalam keadaan terkunci dari dalam. Jendela tertutup, rapat, tapi Bayu tidak ada di dalam. Yang tersisa hanya sepiring gudeg di lantai kamar masih utuh, hangat, seperti baru disajikan. Di atasnya tergeletak secarik kertas bertuliskan tangan sendiri. Ampun salah ke aku. Aku mang pengen rasa iku maneh. Warga geger. Polisi datang. Tapi seperti biasa tidak ada penjelasan. Bok Jum tidak pernah ditanya. Warungnya tetap buka. Pelanggannya tetap ramai. Tapi satu persatu dari pelanggan setianya mulai menghilang, sakit, atau kehilangan akal. Beberapa mendadak memukul istri sendiri. Ada yang telanjang berjalan di pasar sambil tertawa. Dan semua punya satu kesamaan. Mereka adalah pelanggan yang pernah menghabiskan lebih dari 3 kali piring gudeg di warung Bok Jum. Warga mulai menyebut fenomena itu dengan istilah gudeg kutukan dan malam hari. Jika cukup sunyi, kadang terdengar suara Bok Jum dari dalam dapur menyanyi pelan. Lagu yang tak dikenal, tapi membuat darah mengalir dingin. Siji Bali, siji ilang. Sing mangan mengroso seneng, tapi tumbale ora aiso milih. Kabar tentang hilangnya Bayu menjadi titik balik bagi warga sekitar warung gudeg Bok Jum. Terlalu banyak keanehan yang tak bisa dijelaskan. Dari pembantu warung yang lenyap, tetangga yang mendadak gila, hingga pelanggan-pelanggan yang satu persatu hilang atau berubah perilakunya. Ketakutan mulai tumbuh pelen-pelen, seperti jamur di dinding yang tak terlihat tapi menyebar perlahan. Akhirnya, salah satu tokoh warga, Pak Carik Darmo, memutuskan untuk mencari bantuan. Ayam Mengabanji, seorang ustaz dari wilayah Wonosari yang dikenal ahli dalam menangani perkara gaib dan pesugihan. Namanya Ustadz Fatur, lelaki berusia sekitar 50-an, berwajah teduh, tapi sorot matanya tajam, seperti menembus lapisan tak kasat mata. Ustadz Fatur datang diam-diam pada malam Jumat, ditemani 2 santri muda dan seorang warga yang bersedia mengental. Mereka tiba di kampung saat hujan rintik turun dan angin dingin menyusup dari sela-sela bambu pagar. Tak ada sambutan, tak ada suara, seolah kampung itu sedang menahan napas. Saya tidak datang untuk menantang. Saya hanya ingin tahu siapa yang sedang bermain dengan dunia yang bukan miliknya, ucap Ustadz Fatur saat melihat dari kejauhan warung gudeg Bok Jum yang masih terang meski jam sudah lewat tengah malam, yang membuat semua merinding. Warung itu tetap buka, dan di dalamnya masih ada pelanggan. Padahal jam operasional warung seharusnya sampai pukul 9 malam. Tapi malam itu, 4 orang mudi-mudi sedang makan di sana dengan mata kosong dan senyum aneh. Di pojok ruangan, seekor kucing hitam duduk diam, matanya memantulkan cahaya seperti bara kecil. Ustadz Fatur mendekat dengan hati-hati. Begitu ia melewati batas pagar bambu depan warung, udara di sekelilingnya berubah, dingin menggigit. Tanah seperti lembab meski tidak hujan deras. Ia membaca ayat kursi dalam hati. Tapi baru 3 langkah masuk, tubuhnya terasa berat, siala ribuan. Tangan menarik dari bawah tanah. Ini bukan warung biasa, bisiknya lirih. Dari dalam, Bok Jum keluar perlahan. Ia mengenakan kebaya gelap, rambut disanggul, wajahnya pucat tapi tetap tenang. Ia menatap Ustadz Fatur tanpa senyum. Panjenengan duduk tamu sing ditunggu. Ustadz, ucapnya pelan. Tapi saya tamu yang dibutuhkan, jawab Ustadz Fatur. Menatap balik, santri-santri di belakangnya mulai membaca ayat suci. Namun saat mereka mulai menggenggam tasbih, salah satunya mendadak muntah darah. Yang satu lagi jatuh pingsan setelah melihat ke arah dapur. Katanya, ia melihat wajah Pak Marno rusak, gosong dan tertancap sendok besar di matanya. Bok Jum hanya berdiri, matanya tajam, penuh sesuatu yang bukan milik manusia. Udara di sekitar mendadak mencekam. Dari belakangnya, asap hitam merayap keluar dari dapur, membentuk siluet besar dengan 2 mata merah menyala. Tubuh itu menggembung, tinggi menyentuh langit-langit, bulu hitam lebat, dan napasnya menggetarkan. Jelas-jelas di meja itu gendruwo, wujud asli, perewangan, pesugihan Bok Jum. Ustadz Fatur langsung melemparkan segenggam garam dan 7 potong daun bidara yang sudah dibacakan doa. Asap mengepul keras,
Sosok genderuwo meraung dalam suara yang mengguncang, lalu menghilang seketika. Mbok Jum terdorong mundur. Tubuhnya bergetar hebat, tapi ia tidak jatuh. Ia hanya tertawa kecil. Panjenengan kuat Ustadz, tapi panjenengan orang ngerti seprapat perjanjian iki. Aku ramang dolan karo jin pasar. Sing tak panggil dudu sembarang lelembut. Justru karena itulah saya datang untuk menghentikan semuanya, balas Ustadz Fatur. Ia kemudian mengeluarkan botol kecil berisi air zam-zam yang sudah dicampur kembang 7 rupa dan garam laut. Ia memercikannya ke tanah, lalu membaca ayat ruqyah karas-karas. Warung mendadak bergetar. Lampu padam, api dari tungku menyala sendiri, lebih besar dari seharusnya. Para pelanggan yang masih makan tiba-tiba pingsan serempak. Piring-piring meledak pecah. Dari dapur suara jeritan perempuan menggema. Mbok Jum memekik, tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Ia berlari ke belakang warung, menuju tungku besar tempat belanga disimpan. Ustadz Fatur mengejar bersama warga. Saat sampai di dapur, mereka mendapati Mbok Jum berlutut di depan belanga yang mendidih. Tangannya menyentuh cairan hitam pekat yang mendesis seperti lahar. Aku wis janji, Ustadz, yen nambale ora, ana, aku diusing dicupuk. Tapi aku ragelem ilang diu, teriak Mbok Jum. Ia mencelupkan kedua tangannya ke dalam belanga. Api membumbung. Dapur diselimuti kabut hitam. Warga mundur ketakutan. Tapi Ustadz Fatur berdiri kokoh, membaca doa karas-karas sambil menaburkan tanah dari liang kubur orang saleh dalam satu hentakan cahaya. Belanga meledak. Asap hitam mengepul membentuk wajah raksasa yang menjerit panjang sebelum menghilang ke langit. Tubuh Mbok Jum terpental, menghantam dinding dapur, lalu tergeletak tak bergerak. Saat kabut menghilang, suasana menjadi hening. Warga masuk dengan hati-hati. Mbok Jum masih bernapas, tapi tubuhnya hangus sebagian. Matanya kosong, dan lidahnya keluh. Ia tidak lagi bisa berbicara. Sejak malam itu, ia hanya duduk di pojok rumah, memeluk diri, kadang tertawa, kadang menangis. Kata dokter, ia mengalami syok berat dan kerusakan saraf. Tapi Ustadz Fatur tahu, itu bukan sekadar trauma, itu hukuman. Warung gudeg itu ditutup secara permanen. Warga menaburkan garam dan kapur sirih di sekeliling bangunan. Beberapa orang membacakan doa-doa tiap malam selama 7 hari berturut-turut. Tapi bau amis masih melekat di dinding dan tungku. Di dapur kadang menyala sendiri. Ustadz Fatur meninggalkan kampung itu setelah seminggu. Sebelum pergi, ia berkata kepada Pak Carik, pesugihan tidak pernah gratis. Selalu ada harga kalau bukan nyawa orang lain. Ya, jiwamu sendiri. Kini, warung gudeg Mbok Jum hanya tinggal bangunan tua yang ditinggalkan. Tapi orang-orang masih membicarakannya. Kadang, saat malam Jumat Kliwon, ada yang melihat bayangan perempuan duduk di dalam, menggoyang-goyangkan sendok besar sambil menyanyikan lagu kuno yang sama. Gudeg seko belanga peteng, sing mangan ora ngerti, tumbali wis, kenceng, ora, iso bali. 5 tahun telah berlalu sejak warung gudeg Mbok Jum ditutup. Bangunannya masih berdiri di ujung gang kecil di pinggiran Jogja, berdampingan dengan rama-rama tua yang nyaris tak berpenghuni. Cat temboknya mengelupas, jendela kacanya pecah sebagian, dan papan nama yang dulu menampilkan tulisan gudeg Mbok Jum, asli Jogja, kini digelantung penuh jaring laba-laba. Tapi meski bangunannya terbengkalai, warung itu tidak pernah benar-benar kosong. Warga sekitar memilih untuk tidak lewat jalan itu, apalagi saat malam. Anak-anak dilarang bermain di sekitar warung. Bahkan beberapa keluarga pindah karena merasa tidak nyaman. Beberapa orang mengatakan setiap malam Jumat Kliwon, dari dapur warung itu muncul cahaya redup, seperti nyala tungku. Kadang terdengar suara sendok mengaduk belanga. Kadang suara desahan berat, seperti napas dari tenggorokan makhluk besar. Dan paling sering, suara nyanyian lirih seorang wanita menyenandungkan lagu Jawa kuno yang tak dikenal. Setelah kejadian terakhir penyegelan warung oleh warga dan ritual pembersihan oleh Ustadz Fatur Mbok Jum tidak pernah benar-benar sembuh. Ia dirawat di rumah anak perempuannya yang tinggal di Gunung Kidul. Namun tidak banyak yang tahu kisah setelah itu, karena keluarganya tertutup dan tak mau diwawancara siapapun. Hanya satu hal yang pasti, Mbok Jum tidak bisa bicara lagi.
Menurut beberapa sumber yang dipercaya, setiap malam ia menggambar sesuatu berulang-ulang di dinding kamarnya dengan arang belanga, api, wajah hitam besar, dan kata-kata golek tumbal, "Aku durung mari." Tapi kisah warung itu tidak benar-benar berakhir di sana. 3 tahun setelah penutupan, seorang pengusaha kuliner asal Jakarta membeli lahan bekas warung itu. Ia tidak manahu soal masa lalu bangunan tersebut. Ia berniat membangun kedai kopi kekinian dengan konsep vintage ala Jogja. Warga sudah memperingatkan, tapi pria itu tertawa santai. "Saya orang rasional, Bu. Masa percaya jin-jinan?" katanya. 3 bulan pembangunan berjalan lancar. Namun satu malam, saat proses pengecoran dapur dilakukan, para tukang menggali terlalu dalam di belakang warung. Mereka menemukan potongan tulang, rambut panjang, dan sisa-sisa pakaian yang sudah nembus. Para pekerja sontak panik, tapi bos mereka meminta dikubur kembali dan merahasiakannya agar proyek tetap jalan. Sejak saat itu, hal-hal aneh kembali terjadi. Cangkul sering berpindah sendiri. Semen meledak tanpa sebab. Seorang pekerja tersiram air panas yang tiba-tiba mendidih meski tidak diletakkan di atas api. Dan yang paling mengerikan, salah satu tukang ditemukan tewas di atas coran basah dengan mata terbuka lebar dan lidah menjulur. Wajahnya membiru seperti dicekik sesuatu. Proyek itu akhirnya dibatalkan. Dan sejak saat itu, tanah bekas warung gudeg Mbok Jum dibiarkan terbengkalai. Namun tidak dengan kisahnya. Cerita tentang gudeg Mbok Jum menyebar lewat blog horor, podcast, hingga video YouTube. Beberapa YouTuber nekat datang ke lokasi untuk konten uji nyali, dan beberapa dari mereka mengalami kejadian janggal setelahnya. Salah satunya mendadak menghilang 2 hari, dan saat ditemukan hanya bisa berkata berulang-ulang, belanga itu. Gudeg Mbok Jum menjadi semacam legenda urban Jogja yang tidak diakui secara resmi, tapi diketahui oleh hampir semua orang lokal. Bahkan di kalangan mahasiswa baru, ada mitos beredar, kalau kau ditraktir gudeg oleh orang yang tak kau kenal, pastikan ia makan lebih dulu. Kalau tidak, mungkin kamu sedang dijadikan tumbal. Tapi seperti semua kisah horor, selalu ada yang tidak percaya. Suatu malam, seorang remaja bernama Reza, mahasiswa baru asal luar kota, datang bersama 2 temannya ke lokasi bekas warung itu. Mereka ingin membuktikan bahwa semua cerita itu omong kosong. Mereka membawa kamera, senter, dan 1 piring gudeg yang dibeli dari tempat lain sebagai bahan konten horror icing. Kalau emang bener bekas pesugihan, kenapa nggak ada apa-apa sekarang? Ucap Reza sambil duduk di lantai dapur bekas warung. Mengarahkan kamera ke wajahnya, ia menyuap gudeg ke mulut, lalu tertawa. Beberapa menit kemudian, angin berembus pelan dari dalam belanga kosong yang masih tertinggal di pojok dapur belanga. Besi besar, karatan, tapi entah kenapa tidak pernah bisa dipindahkan. Cahaya kamera mulai goyang. Salah satu temannya tiba-tiba merasa mual. Lalu terdengar suara lirih nyanyian perempuan tua dari dalam tungku. "CG Bali, CG hilang. Kau mangan, kau, TUMBL, Reza menoleh, tapi kamera mati. Dan sejak malam itu, video tersebut tidak pernah muncul di YouTube. Akun mereka lenyap. Dan Reza tidak pernah kembali ke kosnya. Teman-temannya ditemukan 2 hari kemudian di stasiun Lempuyangan, berjalan tanpa arah, dengan mata kosong dan tangan gemetar. Mereka hanya mengulang 1 kalimat, "Kami tidak makan, tapi kami disuruh lihat." Tambungnya, kini bangunan bekas warung Mbok Jum berdiri seperti makam. Di siang hari tampak biasa, tapi malam harinya selalu berbeda. Beberapa pengemudi ojek online bersumpah motor mereka mogok jika melintas depan warung itu lewat tengah. Malah ada pula yang mendengar suara sendok mengaduk dari dalam, padahal pintu tertutup rapat. Dan kadang ada aroma gudeg, harum, manis, menggoda. Tapi siapapun yang pernah mencium aroma itu tahu satu hal, rasa yang terlalu enak. Mungkin bukan berasal dari dunia ini, karena ada makanan yang mengenyangkan perut, tapi perlahan melubangi jiwamu.